Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Polri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79. Upacara ini dihadiri oleh pejabat dan tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia butuh polisi yang membela dan melindungi rakyat lemah dan tertindas. Negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat. Kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Aksi pencurian 2 unit motor terekam CCTV di lingkungan Calincing Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Meski motor milik warga tersebut dalam kondisi terkunci cakram, namun para pelaku menggotongnya keluar. Aksi 2 pelaku saat mencuri motor milik warga di Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten terekam CCTV. Menggunakan topi dan penutup wajah, para pelaku beraksi menggotong 2 unit motor yang telah diincar. Meski dalam kondisi terkunci cakram, pelaku berhasil menggasak motor lalu melarikan diri. Indra, pemilik motor, mengaku baru mengetahui motornya raib saat dibangunkan sang anak. Diketahui kejadian berlangsung dini hari saat korban tengah tertidur lelap. Anak saya kaget membangunkan saya dan memeriksa, ternyata kendaraannya 2 unit udah hilang. Setelah itu saya lapor Pak RT, terus langsung lapor ke Polsek. Jadi 2 orang sama yang mengangkat penggotongnya itu. Padahal sudah dikunci, Pak, ya? Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Berbekal hasil rekaman, korban pun melaporkan kejadian ke pihak berwajib dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciracas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerbekan tersebut, polisi juga membongkar STNK dan BPKB yang diduga palsu. Aparat Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian di Kampung Ciharacas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi mendapati ratusan jenis spare part motor dan STNK serta BPKB palsu dan menangkap 2 pelaku yang menjadi otak praktek mempreteli ratusan motor curian. Kasus terbongkar setelah seorang pelaku ditangkap. Usai pengembangan, hasil motor curian dijual ke penadah, lalu dipreteli dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Polisi masih mengembangkan kasus terkait kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan gudang berikut toko ban di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Kebakaran itu sempat membuat panik karyawan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi, membakar gudang sekaligus toko ban 2 sekawan di Jalan Raya Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para karyawan pun panik dan berusaha mengevakuasi sepeda motor untuk menghindari dampak kebakaran. Sementara kobaran api terus membesar setelah dinding lantai 3 roboh ke bangunan sebelahnya. Petugas mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir api. Kebakaran yang cukup hebat ini berdampak ke permukiman warga yang berada di belakang gudang. Sejumlah warga sempat mengungsi ke masjid khawatir api menjalar ke rumah mereka. Selain itu, warga mengaku sesak nafas lantaran tebalnya asap. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi dan pemilik gudang. Kasus kebakaran tersebut kini ditangani petugas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang, Banten mengevakuasi seorang wanita lansia yang sedang sakit parah. Keluarga pasien meminta tolong damkar karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu menyewa mobil untuk ke klinik terdekat. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang perempuan lansia bernama Ocang dari rumahnya di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Perempuan berusia 67 tahun ini menderita penyakit lambung. Saat dievakuasi, pasien mengalami gejala pusing dan terus mengeluh sakit. Keluarga korban meminta pertolongan damkar karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu menyewa mobil untuk membawa ibunya. 2 petugas pemadam kebakaran Pos Mau kemudian mendatangi rumah pasien lalu membawanya ke klinik agar segera mendapatkan pertolongan medis. Ambulan aja, Bu? Ya namanya juga emergensi ya, yang ada aja gitu. Waktu itu emang mau dibawa ke klinik? Iya sih, cuman karena kondisinya kayak memang nggak mampu gitu, emak Ocangnya nggak mampu kan. Setelah mendapatkan pertolongan medis, pasien akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah. Meski demikian harus tetap rawat jalan agar penyakit lambungnya bisa segera sembuh. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Seorang pengunjung Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat tercebur ke dalam lubang gorong-gorong yang sedalam 2 meter lebih. Korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Sejumlah pengunjung Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat berusaha mengevakuasi seorang pengunjung yang jatuh tercebur ke dalam gorong-gorong saluran air sedalam sekitar 2 meter. Kedalaman selokan yang mencapai 2 meter lebih menyulitkan proses evakuasi. Selain minimnya penerangan di lokasi, korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Hingga tak menyadari ada lubang menganga di trotoar jalan. Lubang, Pak. Kayaknya ada lubang, mungkin orangnya pas itu main HP, kita nggak tahu ya kan. Pas kerjanya juga malam, itu juga nggak ada rambu-rambu, ini juga lampu. Artinya kurang penerangan. Ya, kurang penerangan nggak ada. Pasca kejadian viral ini, petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembenahan. Lubang sedalam 2 meter dengan diameter sekitar 80 cm itu langsung ditutup dengan beton. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.